Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku, seluruh warga jemaat GKJW Sidoarjo. Salam damai, kasih Kristus kiranya selalu bersama dengan kita semua. Saudaraku, tanggal 25 Mei selalu diperingati sebagai hari lahirnya persekutuan gereja-gereja di Indonesia, atau yang kita kenal dengan istilah PGI, yang mana GKJW menjadi bagian di dalamnya. PGI sendiri sudah berdiri semenjak tahun 1950, sehingga jikalau kita hitung tahun ini berarti sudah 70 tahun PGI tumbuh dan berkarya mewujudkan keesaan gereja-gereja agar terus menjadi garam dan terang di bumi Indonesia. Saudaraku, pada awal berdirinya, PGI ini bernama DGI, atau Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Tetapi pada tahun 1984, dalam sidang raya yang ke-10 di Ambon, diubah menjadi bernama PGI. Kenapa demikian? Alasannya adalah sebagai berikut. Bahwa perkataan persekutuan lebih bersifat gerejawi dibanding dengan perkataan dewan. Dewan lebih mengesankan kepelbagaian dalam kebersamaan antara gereja-gereja anggota. Sedangkan persekutuan lebih menunjukkan keterikatan lahir batin antara gereja-gereja dalam proses keesaan gereja-gereja. Saudaraku, masih ingatkah atau mungkin tahukah kita apa dan bagaimana lambang PGI itu? Ya, lambang PGI ini sama dengan lambang dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau DGD, yang mana PGI menjadi bagian di dalamnya. Kenapa demikian? Karena ini menandai keesaan dalam usaha, dalam kerja, dan dalam doa. Dan lambang ini adalah salah satu lambang tertua yang ada di dalam gereja, yaitu sebuah bahtera. Bahtera yang tengah berlayar di seluruh perairan dunia dengan muatan iman, persekutuan, dan pengharapan. Di tengah-tengah bahtera ekumene ini tertanam sebuah salib. Salib ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang harus dipuji dan dimuliakan. Tuhanlah sebagai pemandu gereja, dan Tuhanlah sebagai pemilik yang menghidupi, yang dipermuliakan di dalam gereja. Bahtera ini mengingatkan kita akan bahtera yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea hampir 2000 tahun yang lalu. Saudara sekalian yang terkasih, di peringatan 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mari kita terus menjadi agen-agen kebersamaan, agen-agen persekutuan, agen-agen keesaan dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini, kita menjadi orang percaya yang mengutuhkan, yang membersamakan, bukan orang percaya yang memisahkan dan yang menghancurkan. Saudaraku, mari pada hari ini kita bersama-sama beribadah minggu yang akan dilayangkan oleh Pendeta Sukotiarno dari Majelis Agung GKJW. Selamat berbakti, Tuhan memberkati.
Salam Patunggilan. Saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah di dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita beribadah di tempat tinggal kita masing-masing. Akan tetapi, yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus dengan kasih, karya, dan anugerahnya tetap menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kali ini adalah ibadah Hari Raya Pentakosta, yaitu peringatan akan turunnya Roh Kudus. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukotiarno Kristin dari Institut Pendidikan Teologi Balewiyoto, Malang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita sambil kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama. Saya akan menyanyikan baitnya, saudara-saudara bersama pandu puji menyanyikan refrennya. Allah hadir bagi kita, memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita ini. Kita mengambil saat teduh, kita tenangkan pikiran kita, dan kita sadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah ini, dan marilah kita menyembah Dia. Ya Allah, pencipta alam semesta dan pemelihara seluruh ciptaan, Allah yang adalah Roh, Allah yang adalah penolong kami, Tuhan kami, penyelamat dan penghibur kami. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami, dan kepadamu saja kami beriman dan beribadah. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Saudara para kekasih Tuhan, hari Minggu ini adalah bagian dari bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Dengan bulan Kespel ini, kita semua diingatkan dan disemangati lagi untuk senantiasa melakukan kesaksian dan pelayanan di tengah masyarakat. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Tema ibadah Pentakosta dan bulan Kespel saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Sekarang kita ditantang dengan nyanyian dari Kidung Ria nomor 83, bait yang pertama saya yang menyanyikan, dan bait 2 nanti saudara-saudara yang menyanyikannya. Kau jadi roti yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur
yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi, memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah Minggu Hari Raya hari ini, kita diperingatkan tentang hidup dan sikap hidup yang dikehendaki Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, 19 sampai 21a yang demikian bunyinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dengan kesungguhan hati kita menyerahkan hidup kita yang lemah, yang banyak sekali kesalahan dan dosa. Kita berdoa secara pribadi, dan kemudian nanti kita menyanyikan Kidung Jemaat 361, bait 1 dan 2. Baitnya saya akan menyanyikannya, saudara-saudara hanya menyanyikan refrennya. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, ada Golgota, di salibmu ku sujud. Selamatkanlah.
mendengar. Ku hapuskan dosamu. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara, setelah kita mengakui dosa-dosa kita dengan penuh penyesalan, percayalah Tuhan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita. Untuk itu, berdirilah untuk menerima berita anugerah yang tertulis dalam kitab Roma, pasal 8 ayat yang kedua, yang demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Sekarang marilah kita menjalani kehidupan kita yang sudah dimerdekakan dan diperbarui oleh Roh Kudus dengan kita memohon pertolongan pimpinan Roh Kudus melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 237 bait yang pertama. Saudara-saudara yang berbahagia, dipersilakan duduk kembali. Marilah kita sekarang mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup yang baru bagi kita. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pendeta Devina Widiningsih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelum kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun kami sadar bahwa diri kami adalah ciptaan yang tidak sempurna di dalam menangkap kehendak Tuhan dengan kemampuan diri kami sendiri. Maka dengan rendah hati ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti maksud Tuhan dan terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah sebab kami anak-anak-Mu ini telah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 13, dengan judul perikop
Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sungguh berbahagia, damai dan sejahtera hidupnya setiap orang yang suka mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi sesama, pada hari raya Pentakosta kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dicurahkanlah Roh Kudus kepada 12 rasul Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Mereka sebenarnya adalah orang-orang Galilea, bukan orang Yerusalem. Tetapi mereka mendapat curahan Roh Kudus pada waktu itu ketika mereka berada di kota Yerusalem. Waktu itu mereka berada di Yerusalem sebenarnya bukan atas kemauan atau inisiatif mereka sendiri. Mereka berada di sana itu atas perintah dan kehendak Tuhan Yesus, supaya mereka tinggal di kota Yerusalem, seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 bagian B. Saudara-saudara, sebenarnya Yerusalem waktu itu adalah kota yang tidak ramah bagi mereka. Sebab mereka berada dalam bahaya ancaman penganiayaan oleh para pemimpin agama Yahudi karena mereka adalah pengikut Yesus yang dianggap penyesat itu. Jadi, Yerusalem adalah kota yang tidak nyaman sebenarnya bagi para rasul itu. Sekalipun demikian, mereka tetap tinggal di kota Yerusalem. Mereka mentaati perintah Tuhan Yesus, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Oleh karena ancaman dari para pemimpin Yudaisme itu, mereka mengisolasi diri dari publik. Mungkin kalau sekarang
mereka itu melakukan karantina mandiri. Mereka diam di rumah saja mereka, atau mereka lebih banyak diam di rumah. Tetapi saudara-saudara, ketika mereka diam di rumah itulah Roh Kudus dicurahkan kepada mereka semua. Di rumah itu, bukan ketika mereka berada di bait Allah. Walaupun bait Allah memang adalah tempat yang suci. Bait Allah adalah bangunan rumah Allah yang agung. Tetapi tidak hanya di sana. Allah melakukan karya agung. Tidak hanya di sana anugerah limpah itu tercurah, melainkan juga tercurah di rumah. Rumah juga menjadi tempat anugerah Allah tercurah. Di rumah bisa didapatkan hikmah Allah. Di rumah umatnya juga Allah menyatakan karyanya yang besar. Dari rumah umatnya juga diberitakan karya Allah, pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah. Dari rumah Allah, dari rumah umatnya, karya Allah diberitakan ke seluruh dunia. Saudara-saudara, setelah mendapat curahan Roh Kudus, mereka menjalani kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus. Setelah mendapatkan curahan Roh Kudus, mereka kemudian secara otomatis tampil di depan publik. Mereka semua berbicara kepada ribuan orang. Mereka memberitakan dan memberlakukan karya dan kasih Allah. Saudara-saudara yang dikaruniai Tuhan, kita semuanya sebagai orang Kristen ditetapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu, marilah kita jalani dan kita alami kehidupan kita seperti yang dialami oleh para rasul Tuhan Yesus pada waktu itu. Hari-hari ini karena pandemi COVID-19, kita dihimbau oleh pemerintah, kita dihimbau oleh gereja, supaya kita diam di rumah. Himbauan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, untuk beribadah di rumah. Tentunya ini juga menjadi kehendak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat atas kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita taati, walaupun mungkin tidak enak, walaupun mungkin tidak nyaman, mungkin membosankan. Tetapi seperti para rasul Kristus pada waktu itu, walaupun tidak nyaman tinggal di Yerusalem, mereka tetap tinggal di kota itu, mentaati perintah Kristus. Marilah kita jalani himbauan dan kehendak Tuhan Yesus ini. Marilah kita lakukan sesuatu supaya rumah kita ini menyenangkan, tidak membosankan, supaya rumah atau keluarga kita menjadi tempat yang layak untuk dicurahkannya anugerah Allah. Karena itu saudara-saudara, marilah kita rajin berdoa bersama dengan keluarga kita di tempat tinggal kita. Marilah kita dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh lahir dan batin beribadah di rumah. Marilah dengan senang hati dan sukacita kita memuliakan nama Allah di rumah. Dan dengan begitu dicurahkanlah Roh Kudus kepada saudara-saudara di rumah, di tempat tinggal, di keluarga saudara-saudara. Dinyatakanlah dan diberitakanlah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus, untuk memberitakan
dan memberlakukan kasih dan kehendak-Nya. Untuk pada saatnya nanti kita siap tampil sebagai saksi-saksi Kristus di depan publik bagi kemuliaan dan kemasyhuran nama Allah. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh, kita mencari jawaban, kita jawab pertanyaan ini. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara di rumah? Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Saudara-saudara, para kekasih Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadi penghibur dan kekuatan kami di dalam Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, dan kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami memegang teguh dengan keyakinan kami akan karya dan kuasa serta anugerah pekerjaan besar yang Tuhan lakukan untuk kami, untuk seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami untuk kami mengatur kehidupan keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian, kerukunan, dan kesukacitaan. Tolonglah kami untuk kami mengatur kehidupan tempat tinggal kami sehingga menyenangkan, dan rumah kami ini benar-benar menjadi tempat yang layak, tempat yang Tuhan suka mencurahkan anugerah bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dengan senang hati, dengan damai, diam di rumah di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan menolong pemerintah kami dalam upaya menangani pencegahan, penghentian, penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya menolong pemerintah kami dengan hikmat Roh Kudus untuk dengan bijaksana mengambil langkah terbaik untuk menyelamatkan negeri kami dari krisis COVID-19, dari krisis ekonomi. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong aparat pemerintah kami untuk membimbing, menjaga, menertibkan masyarakat kami, agar upaya-upaya untuk melakukan penghentian penyebaran COVID-19 ini berhasil dan kehidupan normal segera bisa dimulai kembali.
Begitu pula dengan kehidupan keberagamaan di negeri kami, supaya bisa segera pulih kembali. Dan Engkau tahu Tuhan betapa rindunya kami, anak-anak-Mu, untuk kami bisa kembali bersekutu di rumah Tuhan. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, tolonglah aparat kami, tolonglah kami, warga masyarakat, dan juga teguhkanlah kami, anak-anak Tuhan ini, untuk tetap setia bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama keluarga kami, sehingga iman kami tetap diteguhkan, dan kami tetap mengalami kedamaian bahkan kebahagiaan. Yakinkanlah kami Tuhan, dengan karya Roh Kudus, bahwa di rumah kami, di tempat tinggal kami, anugerah-Mu tercurah bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan segala keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon dan percaya Tuhan melindungi kami dari virus corona yang mematikan ini. Tuhan melindungi kami dari keputusasaan, dari kebosanan, dari ketidakdamaian. Inilah Tuhan doa yang dapat kami ungkapkan bersama kepadamu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa, yang mengajarkan doa yang penuh kuasa, doa Bapa kami, seperti yang kami nyanyikan berikut ini. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan sambil mengingat segala yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Walaupun di dalam kondisi keprihatinan ini, ternyata Tuhan tetap senantiasa ada dan menyertai serta memberkati kita. Persembahan kita dasarkan pada firman Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dengan berdasarkan firman Tuhan ini, marilah pengumpulan persembahan kita iringi dengan nyanyian lagu Jula Juli, bersyukurlah kepada Tuhan, dari Kidung kontekstual 46 ayat 1 dan 4, dengan sepenuh hati kita kumpulkan persembahan. Saudara-saudara menyanyikan bagian yang untuk jemaat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya pada umatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya pada umatnya. Dia memberikan rezeki pada semua ciptaannya. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya pada umatnya. Dia memberikan rezeki pada semua ciptaannya. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya pada umatnya. Jemaat disilakan untuk berdiri. Marilah kita bersatu hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita ini di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau adalah Bapa yang senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Dengan segenap kesadaran di dalam hati dan pikiran kami, dengan segala ingatan kami akan segala berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami mengakui bahwa di tengah kondisi yang penuh dengan keprihatinan ini, di tengah kondisi ketika kami mengalami kekhawatiran akan segala kebutuhan hidup kami, namun Tuhan telah membuka banyak jalan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua berkat-berkat-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau, kami memberikan sebagian dengan kerelaan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan nama Tuhan melalui gereja-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya ya Bapa. Sekaligus mengkuduskan segala harta kekayaan milik kami yang ada di dunia ini, yang juga Tuhan pakai sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan melalui berbagai macam peristiwa yang terjadi. Baik harta benda kami, uang kami, kepandian kami, dan seluruh tubuh kami serta kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi para pengelola uang persembahan yang ada di gereja milik Tuhan ini, kiranya senantiasa Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala godaan, dan Roh Kudus yang senantiasa menguasai hati dan pikirannya untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus sesuai dengan rancangan-Mu. Demikian Bapa doa syukur kami. Kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memelihara hidup kami. Haleluya. Amin. Saudara, marilah kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kita jalani hidup kita untuk
siap, layak menerima anugerah Tuhan, untuk siap dan layak menjadi saksi Kristus. Kita menyanyikan pujian terakhir kita, Kidung kontekstual nomor 150, Mari bersaksi tentang kasih-Nya. Mari bersaksi tentang kasih-Nya, dengan bukti nyata kasih kita. Tuhan mengasihi kita semua, mari mengasihi dengan nyata. Tuhan selalu menolong kita dari berbagai macam persoalan. Mari kita menolong juga mereka yang punya persoalan. Tuhan memberkati kita dari kekurangan. Mari berbagi berkat-Nya dengan hati kasih. Kasih tanpa pengorbanan, Itu kasih tanpa makna. kasih tanpa bukti nyata, Itu kasih tanpa makna. Kasih tanpa ketaatan, itu hampa. Kasih tanpa memberi pertolongan, itu hampa. Mari bersaksi tentang kasih-Nya, dengan bukti nyata kasih kita. Tuhan mengasihi kita semua, mari mengasihi dengan nyata. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, senantiasa melindungi, memberkati, memberikan kasih karunia, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara di tempat saudara-saudara saat ini untuk kekal selama-lamanya. Amin. kasih